ngurus KTP yang hilang itu bisa dimanapun. Hai, ketemu lagi dengan aku. Jadi di video kali ini aku akan bahas tentang pengalamanku mengurus KTP yang hilang di perantauan. Jadi buat kalian yang saat ini tinggal di rantau, mungkin ada yang lagi kehilangan KTP, bingung cara ngurusnya gimana, apakah harus pulang kampung, apakah pengurusannya ribet dan segala macamnya, video ini cocok untuk kalian. Jadi simak terus sampai selesai, karena nanti akan ada 3 hal yang aku bahas. Prosedurnya seperti apa, biayanya berapa, terakhir aku bagi beberapa tips yang aku lakukan kemarin. Oke, jadi aku kehilangan KTP beberapa waktu yang lalu ya. Waktu itu aku kayak udah khawatir banget ini cara ngurusnya gimana. Kalau harus pulang kampung untuk ngurus KTP ini pasti ribet, lama, dan kayak masa pulang kampung hanya untuk ngurus KTP, apalagi kampungku tuh jauh banget ya. Nah, kebetulan waktu itu aku nyadar kalau KTP ku hilang ketika aku lagi di dalam taksi online, dan si bapak drivernya ini ngasih tahu bahwa saat ini ngurus KTP yang hilang itu bisa dimanapun. Jadi untuk anak rantau nggak perlu khawatir kalau KTP kita hilang, kita bisa ngurus di tempat perantauan kita, karena bapaknya punya pengalaman yang serupa. Beliau KTP-nya Jogja, hilang di Jakarta, dan beliau bisa ngurus di sini. Nah, dari situ aku kayak bersyukur banget. Karena kita tahu ya, kalau ngurus administrasi yang berhubungan dengan pemerintahan itu pasti jelimet. Nggak bisa yang kita datang, urus, selesai, udah. Pasti harus nyediain banyak banget waktu untuk ngurus semua itu. Beberapa hari kemudian itu aku sempat ngobrol sama bapak yang punya kontrakanku, dan sama bapaknya dikasih tahu bahwa ngurus KTP yang hilang itu bisa di kelurahan. Jadi ya udah, aku ke kelurahan. Sampai di sana aku ditanyain sama petugasnya KTP-nya KTP mana, dan ketika tahu bahwa KTP ku itu di luar provinsi atau di luar daerah, sama petugasnya dikasih tahu kalau ternyata nggak bisa ngurus KTP luar daerah di kelurahan. Jadi aku diarahkan untuk ke Sudi atau suku dinas tempat aku tinggal sekarang. Kebetulan aku tinggalnya di Jakarta Selatan, jadi aku diarahkan untuk ke suku dinas Dukcapil Jakarta Selatan yang alamatnya itu di Kebayoran Lama. Di kelurahan ini juga aku dikasih tahu bahwa untuk ke Dukcapil itu ada satu persyaratan yang harus kita bawa, yaitu surat keterangan hilang dari polisi ya. Nah, mau nggak mau akhirnya aku ke Polres. Waktu itu aku kebetulan ke Polres Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk ngurus surat keterangan hilang. Di situ prosesnya juga nggak ribet, cukup membawa fotokopi KTP. Nah, aku tuh nggak punya fotokopi KTP. Jadi caranya adalah, kebetulan aku punya softfile KTP ya, itu aku print aja bentuknya kayak KTP. Jadi itu yang aku lampirkan ketika aku ngurus surat keterangan hilang di Polsek. Singkat cerita, surat keterangan hilangnya itu udah jadi, dan itu cepet banget ya. Jadi ngurus surat keterangan hilang itu gampang banget. Kita bawa fotokopi KTP, daftar, antri, nanti dipanggil, ditanyain hilangnya di mana, kapan, dan segala macem. Udah, suratnya langsung jadi. Setelah punya surat keterangan hilang ini, langkah selanjutnya adalah aku ke Dukcapil atau suku dinas ya, suku dinas Dukcapil namanya. Sayangnya ketika aku sampai di Dukcapil ini, aku dikasih tahu bahwa peraturan di Dukcapil Jakarta Selatan, aku nggak tahu mungkin di Dukcapil lain berbeda-beda ya, tapi yang di Jakarta Selatan ini dikasih tahu bahwa setiap hari itu mereka hanya punya 5 kuota untuk mencetak KTP luar daerah. Jadi mau nggak mau kita harus cepat-cepatan supaya kebagian slotnya. Caranya seperti apa? Kita harus datang cepat untuk dapat nomor antrian. Dan dari keterangan security-nya, orang-orang pada datang ke Dukcapil untuk ngambil nomor antrian 1-5 itu sebelum subuh. Jadi kayak mereka datang itu jam 4, jam 5, pokoknya pagi banget untuk bisa dapat nomor antrian 1-5. Sedangkan aku di hari itu, aku nyampe di sana itu udah jam 10. Apalagi yang mau diharapkan? Datang jam 10 di saat orang-orang rebutan di jam 5 pagi. Jadi otomatis hari itu aku gagal untuk bikin KTP baru. Waktu itu aku sempat mikir ini gimana caranya ya, karena jarak antara tempat tinggalku dengan kantor Dukcapil ini tuh lumayan jauh, sekitar 30 menitan kalau jalannya lancar, sedangkan kalau jalannya lagi macet itu sekitaran 40-1 jam. Singkat cerita, akhirnya aku dapat nomor antrian yang sesuai ya, antara 1-5 itu. Kalau nggak salah waktu itu aku dapat antrian nomor urut 3, otomatis aku kebagian jatah ya. Tapi aku juga diwanti-wanti sama security-nya waktu itu, kalaupun udah dapat nomor antrian 1-5, kita harus datang cepat. Jadi layanannya itu dibuka dari jam 7:30, tapi nanti ketika nomor antrian kita dipanggil dan kita nggak ada, otomatis itu bakalan digeser ke orang selanjutnya. Oke, ketika sudah dipanggil di Dukcapil sana itu, kita nanti bakalan dikasih kayak formulir. Jadi ngisi nama, kemudian alamat, hilangnya kapan, dan segala macam. Setelah itu tinggal menunggu antrian dipanggil ke ruangan selanjutnya. Dan itu prosesnya juga nggak lama ya, itu cepat banget. Jadi aku kayak cuma nunggu beberapa menit, dipanggil, KTP ku tuh langsung jadi. Udah, gitu aja. Gampang banget. Jadi prosedurnya itu, kalau kita mau ngurus KTP yang hilang di perantauan, itu ada 3 ya. Yang pertama adalah ngurus surat keterangan hilang di polsek terdekat.
lalu coba dulu ke kelurahan, tanyain apakah bisa bikin KTP di situ atau enggak. Karena sebenarnya itu semua tergantung dengan kelurahannya. Ada kelurahan yang memang mungkin bisa untuk mengurus atau mencetak KTP luar daerah, ada yang enggak. Jadi baiknya tanyakan dulu ke kelurahannya, pastiin. Kalau memang nggak bisa, baru kita ke Sudi atau suku dinas Dukcapil terdekat dengan tempat kita tinggal. Prosedurnya udah, lalu bagaimana dengan biayanya? Nah, sebenarnya kantor-kantor pemerintahan itu sudah memang menerapkan ya bahwa nggak boleh ada pungli. Jadi mengurus surat menyurat itu harusnya udah nggak ada lagi biaya apapun. Tapi sayangnya masih ada beberapa oknum yang nakal. Jadi aku mau bagi tips dulu bagaimana caranya supaya kita nggak kena jebakan Batman dari oknum-oknum yang nakal ini. Jadi ketika mengurus surat keterangan hilang dari Polsek itu, aku biayanya itu 0 rupiah atau free. Tipsnya itu aku nggak berbasa-basi untuk nanyain petugasnya berapa biayanya. Sebenarnya kan di semua kantor-kantor itu memang udah ada tulisan ya no pungli kayak gitu. Tapi aku nggak tahu apakah aku aja atau ada juga dari kalian yang merasa di sini kita mungkin nggak tahu kenapa udah mindsetnya seperti itu karena udah terbiasa. Jadi ketika ngurus apa-apa, ketika petugasnya nggak minta imbalan, kitanya yang kayak nggak enak, jadi berbasa-basi atau pura-pura nanya berapa nih Pak atau Bu kayak gitu. Menurutku kalau kita mengajukan pertanyaan kayak gini sama aja dengan membuka pintu bagi mereka untuk melakukan praktik pungli. Ada mungkin dari petugas itu yang memang menolak untuk melakukan pungli, tapi siapa tahu ada juga dari petugas ini yang sebenarnya pengen nih minta tapi kayak takut-takut. Nah, gara-gara kita nanyain kayak gitu, membuka peluang mereka untuk melakukan tindakan nggak bagus ini atau melakukan pungli. Kalau memang mereka nggak minta, nggak usah nanya-nanya. Kalaupun ada petugas yang nakal seperti itu, yang minta imbalan atau pungli, itu aku bakalan langsung ngomong ke mereka, maaf Pak, Bu, bukannya nggak dibolehkan pungli ya. Apalagi kalau misalnya di dalam ruangan mereka itu ada kayak banner atau tulisan-tulisan yang mengatakan bahwa nggak boleh pungli segala macam. Jadi kita tinggal bilang, lah maaf Pak, bukannya di situ katanya nggak boleh ada pungli ya. Nah, pasti mereka juga jadi nggak enak. Kemudian tips kedua, ini berkaitan dengan masalah antri mengantri ya. Jadi karena kebetulan di tempatku kemarin orang-orang katanya udah datang dari sebelum subuh untuk ngambil antrian. Sedangkan aku nggak memungkinkan bagi aku untuk datang jam 3 subuh ke sana hanya untuk mengambil antrian. Tipsnya itu, aku pesen gosen, tapi alamatnya itu aku ganti. Alamat pengambilan barangnya ada di Dukcapil, sedangkan alamat pengantarannya di tempatku, di alamatku. Nah, waktu itu sebenarnya aku ngambil nomor antrian itu sampai 2 kali ya. Jadi yang di hari pertama aku pesan gosennya itu jam 5 pagi dan drivernya ngasih tahu bahwa dia kebagian nomor antrian 7. Otomatis kan aku nggak bakalan kebagian slot blanko di waktu itu. Jadi hari itu aku gagal ya. Alhamdulillahnya Bapak driver ini baik banget. Beliau bersedia dan berjanji, oke Mbak, besok saya akan datang lebih cepat lagi. Dan besoknya beneran Bapak driver ini datang ke kantor Dukcapil itu jam 3 pagi. Dan beliau dapat nomor antrian bukan yang nomor 1, bukan yang nomor 2, tapi nomor 3. Ya, jadi beliau dapatnya nomor 3, padahal udah datangnya itu di jam 3 pagi, tapi ada aja orang yang datang lebih duluan. Itu sih tips dari aku supaya mempermudah hidup aja ya. Tips ketiga ini penting banget diingat ya. Kalau kita udah punya KTP, jangan lupa untuk foto KTP kita lalu disimpan di handphone, atau lebih amannya lagi kita simpan di email atau Google Drive. Jadi amit-amit kalau nanti handphone hilang, kita masih punya tertinggal soft file KTP kita, jadi bisa digunakan untuk keperluan kayak daftar-daftar secara online, atau nanti mau ngurus surat keterangan hilang dan lain sebagainya, kita bisa di print aja gitu. Oke, kayaknya gitu aja sih yang mau aku share tentang pengalaman aku mengurus KTP yang hilang di perantauan. Semoga pengalaman aku ini bisa bermanfaat untuk kalian yang sedang di rantauan dan kehilangan KTP. Nggak perlu bingung lagi, nggak harus pulang ke daerah untuk ngurus KTP. Bisa diurus di tempat kita tinggal sekarang. Oh ya, satu lagi, kemarin aku ketika di kelurahan juga diarahkan untuk mendownload aplikasi IKD atau Identitas Kependudukan Digital. Ini kayak gini nih tampilan dari IKD-nya. Nah, jadi di IKD ini kita nanti bikin akun, kemudian ada beberapa tahapan verifikasi sampai akhirnya di situ akan keluar KTP elektronik kita. Nah, IKD ini adalah KTP digital yang kita miliki. Sebenarnya ini bisa dipakai dimanapun, tapi sayangnya masih banyak instansi atau penyelenggara tertentu yang belum upgrade untuk menerima KTP digital seperti ini. Jadi mau nggak mau kita harus mencetak KTP fisik supaya bisa digunakan di semua tempat. Oke, gitu aja yang bisa aku share untuk hari ini. Semoga bermanfaat, dan aku akan senang banget kalau ada dari kalian yang mau subscribe channel YouTubeku ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.